Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara saya Bapak Ibu? Benar, Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali yang pertama adalah agar dapat menjaga ya mikrofon. Silahkan dipergunakan sebijak mungkin ya. Jangan sampai mengganggu kita semua ya. Nah, memang ada di antara Bapak Ibu yang memang itu berada di area yang padat ya, artinya di ruang kelas ya. Jadi benar-benar dijaga Bapak Ibu demi ketertiban kita semua. Baik Bapak Ibu, pada hari ini setengah hari kita akan melanjutkan terkait dengan kegiatan numerasi. Bapak Ibu sudah dibagikan kelompok sebelumnya? Sudah ya? Oke, jadi saya tidak membagi lagi kelompok Bapak Ibu karena itu nanti akan memerlukan waktu yang lama ya. Jadi kita pakai nanti kelompok yang sudah dibagikan oleh Bu Ike sebelumnya itu. Oke, selamat bergabung Pak Hulaimi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah yang di ruang room utama sudah masuk. Tinggal satu itu tapi belum ada orangnya. Oh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hulaimi sudah banyak membantu ya. Oke. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu nanti ada satu tugas ya yang sudah pasti di numerasi. Jadi nanti saya berpikir tugas itu nanti memang dikerjakan secara berkelompok terkait dengan mendesain pembelajaran. Jadi untuk materi kita hari ini yang pertama adalah ini nanti ada sama ya, pengembangan indikator dan materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model dan media ya. Berikutnya nanti itu ada desain pembelajaran ya, desain pembelajaran berdasarkan tingkat kemahiran. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu secara asinkronus dalam kelompok nanti mengerjakan tugas ya terkait dengan desain pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan seperti apa nanti bentuk tugas tersebut. Baik, saya memulai ya dengan ini nanti kita mulai dengan jaringan dulu ini ya, Bapak Ibu. Ini tidak lama ya. Oke. Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Bu Lindawati. Tahu ini? Mungkinkah peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang seharusnya bisa dilakukan oleh mereka? Gimana? Ada yang mencoba berkomentar, Bapak Ibu? Pas. Oke, silakan. Apa ya, Pak? Bu Nelvi. Bu Risnatul gimana? Pas, Pak. Pas. Nggak. Belum sempat terbaca kemarin itu. Nggak, ini turunan ya, Pak? pengantar. Turunan dari, kalau matematika diferensiasi turunan ya, Pak? Tapi ya pembelajarannya kan. Oke, jadi dari model-model yang udah ada. Oke, jadi sedikit materi ini sebenarnya nanti mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi di kelas Bapak Ibu. Dalam artian bahwa siswa kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, daya tangkap yang berbeda-beda, kemudian keminatan juga kadang bisa jadi berbeda-beda ya. Jadi atas dasar itulah ada istilah namanya yang sekarang ini dipopulerkan kembali adalah pembelajaran berdiferensiasi.
diferensiasi pembelajaran berdasarkan ya gaya belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi ini juga yang disasar di dalam. Maka yang pertama ini pertanyaannya adalah, mungkinkah peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang sudah bisa dilakukan oleh mereka? Ya, Bisa. gimana? Bisa ya? Mungkin ya, pasti akan ada kesulitan itu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pak Azhar mau berkomentar? Kita lanjut ya. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi akar masalah disebutlah level atau tingkat capaian atau kemampuan peserta didik, Bapak Ibu, yang belum sesuai dengan capaian belajar yang diharapkan. Jadi selama ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita merancang pembelajaran itu satu untuk semua, Bapak Ibu, kan? Ya, benar ya? Iya, iya. Nah, satu Benar, untuk Pak. semua. Tetapi kita tidak lupa dengan tingkat capaian atau kemampuan daripada peserta didik itu sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu hal tadi. Adalah proses pembelajaran peserta didik sebenarnya disusun berdasarkan karakteristik, potensi, bakat, minat, kebutuhan belajar, dan kesiapan belajar peserta didik ini. Baik, ya? Oke. Maka nanti itu akan ada istilahnya pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Atau dalam istilahnya itu disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi ini. Oke, saya tidak. Nah, ini. Pembelajaran tingkat kemampuan ini. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inilah penguatan terhadap kemampuan literasi numerasi. Kemampuan peserta didik berdasarkan tahap perkembangan. Oke, saya tidak. Untuk menerapkan pendekatan belajar ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini. Bapak Ibu harus mengenal peserta didik. Pak. Peserta didik. Oke, benar. Sebelum kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali terlebih dahulu peserta didik yang kita kelola. Bukan hanya namanya, Bapak Ibu, ya. Mengenali keunikan, karakteristik, potensi, bakat, minat, kebutuhan, dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemarin itu ada Pak Faisal, itu ya. Jangan-jangan anak tersebut punya cara tersendiri untuk bisa memahami perkalian. Tetapi kita sudah cenderung menyamakan satu untuk semua, Bapak Ibu. Jadi ini penting untuk dikenal ya. Oke. Coba Bapak Ibu cermati ya gambar berikut ya. Nah, baik, ada yang mau berkomentar Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Silakan Bu Nelvi. Pak Faisal. Silakan. Begini Pak, masalahnya dalam satu kelas itu ada berbagai macam karakteristik yang memang berbeda-beda daya tangkap anak-anak. Nah, itu bagaimana cara untuk membuat sistem pembelajaran yang lagi kita bahas ini, Pak? Apakah sistem dia personal atau bagaimana, Pak? Kalau personal, bukankah waktu itu terlalu banyak untuk bahkan nggak cukup gitu, Pak, untuk waktunya? Nggak cukup. Bagaimana? Nah, bagaimana ya? Oke. Baik, Bu Linda tadi ya. Luar biasa Bu Linda. Sudah bisa menangkap lebih jauh Bu Linda ya. Bahwa poinnya adalah kita bagaimana harus dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan ini. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan waktunya? Kan seperti itu Bu Linda ya. Nah, oke. Iya, Pak. Baik, ya. Baik. Kita tangkap dan ini akan kita diskusikan. Baik, Bu Rifnatul, gimana tanggapannya terhadap gambar ini? Apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan? Bagaimana menyikapi? Bagaimana caranya? Gambar apa Pak? Nggak ada yang nampak. Nggak ada yang nampak Bapak Ibu? Hakikat pembelajaran berdiferensiasinya. Belum muncul. Kenapa belum ini ya? Padahal saya sudah terlanjur ini. Oke. Apa salah? Ini sudah. Udah Pak. Oke.
Oke, baik. Silakan. Oh, kalau saya rasa gambar itu berbeda orang, berbeda kebutuhannya, Pak. Nggak bisa sama. Itu kan dikasih balok yang sama kan semua, dan kebutuhannya berbeda. Mungkin gitu juga ya pembelajaran di kelas ya, Pak ya. Setiap anak mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda, sehingga butuh model-model yang berbeda juga untuk memfasilitasi mereka menerima ilmu. Baik, luar biasa saya pikir apa yang Bu Risnati sampaikan juga tidak berbeda juga dengan yang disampaikan oleh Bu Indawati tadi. Sebenarnya bagaimana kalau nanti kita menerapkan ini berbeda-beda, bagaimana dengan waktunya gitu nanti? Nah, bagaimana Bu Hayati, gimana? Ada tanggapan? Ada tanggapan Bu Hayati? Atau silakan. Iya, Pak. Siapa aja boleh. Pak Faisal gimana Pak Faisal? Kalau saya sih Pak diagnosis awal dulu Pak. Oh, Gimana kita cek dulu kemampuan anak itu kan. Karena Iya. kan gaya belajar anak kan beda-beda. Ada visual, ada estetik, ada video. Iya. Jadi disitulah dituntut kemampuan guru untuk membuat sistem pembelajaran yang mengakomodir ketiga gaya belajar anak itu. Iya, Itu tertuang dalam RPP. Nah, Ya. RPP lah kuncinya. Oke. Kalau di RPP kita sudah bisa menuangkan mengakomodir gaya belajar anak, saya rasa pembelajaran akan berhasil. Karena saya pernah ada satu pendapat Pak dari Pak Monik Khatib, bahwasanya kunci kesuksesan dari guru mengajar itu ada awalnya satu, kemudian di RPP-nya. Ketika RPP yang kita tawarkan itu menarik, artinya pembelajaran kita tawarkan itu menarik, maka anak akan ikut pembelajaran itu. Karena yang mengasih hak untuk mengajar itu sebenarnya bukan kepala sekolah, anak. Ketika anak tidak mengasih hak sama kita kan nggak bisa apa-apa. Makanya RPP dulu. Terus saya seperti itu. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi Pak Faisal ya. Bagaimana sudah penerapan yang Pak Faisal lakukan di madrasah atau di kelas? Saya sudah ini baru saya coba dulu Pak, kan selama COVID ini kan kita kan daring, kita kan apakan terhenti selama 2 tahun, nggak ada RPP gitu kan. Kalau RPP pun hanya sebatas untuk apa aja lah, kelengkapan administrasi aja lah kan. Ya. Ini saya mau coba lagi. Memang saya terkendala Pak, jujur di kelas saya kan ngajar kelas 5. Ya. Memang anjlok kali saya, maksudnya saya belum bisa dapat sampai hari saya jujur saya belum bisa dapat gimana gaya belajar anak-anak itu. Walaupun aja beberapa saya sudah dapat gitu. Cuma saya belum bisa tuangkan dalam RPP karena saya masih bingung, jujur Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Saya pikir sangat luar biasa juga ya. Juga tadi itu ada Bu Linda, Pak Faisal. Oke, benar Bapak Ibu. Ya, kalau kita cermati bahwa tidak mungkin seperti gambar ini di kelas ya. Tapi ini adalah kenyataan yang terjadi mungkin sebelum ini, gitu ya. Atau kita bahkan mengalami seperti ini, ya. Kita menganggap adil itu ya ketika kita bisa memberikan fasilitas yang sama, ya. Kalau ini kan sama fasilitasnya. Tapi kebutuhannya kan berbeda Bapak Ibu. Berbeda. Benar ya? Berbeda ya. Bayangkan kalau sama seperti ini ada peserta itu yang tidak bisa menikmati kalah ya. Ada pertandingan baseball atau apapun itu Bapak Ibu ya. Ini. Baik, luar biasa. Nah ini, bandingkan dengan kedua gambar ini. Nah yang ini. Bandingkan. Bagaimana ini? Silakan Bu Adila. Kenali adalah siap bandingkan kedua gambar di samping. Saya Pak. Ya silakan. Kalau dari gambar yang ini, yang saya rasa lebih adil itu yang kiri ya, yang anak yang kecil itu dapat 2 balok dan seterusnya. Sedangkan gambar yang ini
kurang adil karena kebutuhan berbeda. Memang dia tampak tapi tak jelas gitu pertandingan yang dia tonton. Sedangkan ini dia tampak jelas dan sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, bagaimana dengan pertanyaan Bu Linda tadi? Bagaimana cara kita mensiasati jika kita memang harus memperlakukan siswa itu sesuai dengan karakteristiknya, dengan tingkat penguasaannya, sedangkan di lain menurut saya kalau waktu. Oke, silakan. Kalau memang ingin mencapai tujuan pembelajaran harus ada berkorban ya Pak. Disitulah di RPP itulah kita merancang sebaik mungkin. Kita kenali murid kita, misalnya dari 30 orang, 10 orang yang nggak mampu itu kita kelompokkan apa formula yang tepat sehingga masuk kelas kita udah dengan senjata yang ampuh untuk mengatasi problem mereka dalam belajar gitu. Ya kalau sesuai dengan ilmu ya Pak harus berkorban. Tapi di lapangan ya kadang nggak kayak gitu. Oke, luar biasa Bu Rifnatul ya. Gimana Bu Linda? Jadi menurut Bu Rifnatul bagaimana itu adalah nanti kita membuat perencanaan itu di perangkat di RPP. Nah, di RPP nanti direncanakan ya. Ya, silakan. Yang gambar sebelah kanan itu melihat personalnya sisi masing-masing, tapi gambar sebelah kiri itu intinya medianya mencakup semua kebutuhan personal Pak. Saya rasa itu lebih adil Pak. Okay. Jadi intinya media memang lebih dibutuhkan bagaimana sebuah media itu bisa mampu mencapai berbagai personal dari siswa kita. Jadi gambar itu bisa lihat seperti itu. Terima kasih Bu, luar biasa ya. Jadi benar bahwa ya inilah yang di kiri ini sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan di kelas ya. Jadi bahwa bagi siswa yang membutuhkan ya artinya kalau untuk mencapai tujuan yang sama ya. Artinya semua itu bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, yang anak yang pertama ini dia tidak perlu ya kan. Tidak perlu bantuan ya untuk bisa menikmati dan menonton. Nah, yang kedua perlu satu ya. Nah, yang ketiga itu dia itu dua ya. Ya, baik Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu sudah memahami dan ini sebenarnya yang harus kita lakukan di awal ya. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu merancang pembelajaran maka nanti itu akan sesuai. Jadi tidak untuk satu semua ya. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Maka tadi kan ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan beberapa hal tadi yang sudah kita diskusikan, maka sebenarnya solusinya ini Bapak Ibu. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan karakteristik, potensi, bakat, minat, kebutuhan, dan kesiapan belajar daripada siswa. Jadi seperti sampaikan Pak Faisal, kita sudah mencoba, walaupun belum menemukan formula yang tepat. Saya ini Pak Faisal ya. Baik. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat hakikat pembelajaran berdiferensiasi ya, ini pendidikan ya, pendidikan itu kan ada komponen di dalamnya, ada pendidik dan ada peserta didik ya. Nah, bagaimana pendidik? Nah, ini belajar ya. Pendidik dan belajar ya. Kemudian di sini ada yang namanya istilahnya kurikulum merdeka sekarang ya. Nah, jadi bagaimana nanti pendidik bisa memfasilitasi supaya siswa benar-benar ya sesuai dengan kurikulum merdeka ini sendiri ya. Bebas dari ketakutan melakukan kesalahan, bebas untuk berbeda pendapat dengan orang lain, bebas dari situasi tertekan ya. Artinya merdeka Bapak Ibu. Merdeka dalam artian itu tadi bahwa mereka itu tidak hanya dibatasi oleh sesuatu yang bukan sesuai dengan daya daripada siswa itu sendiri. Maka untuk mengakomodasi ini semua Bapak Ibu ada istilahnya adalah pembelajaran diferensiasi ya. Nah, pembelajaran diferensiasi. Ya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui beragam cara. Jadi diingat Bapak Ibu, berdiferensiasi di sini pesan ini itu ada 3. Dari segi konten, dari segi proses, dari segi produk.
ya. Konten. Konten ini misalnya kan kita bertanya lagi berarti ya. Apakah konten ini di kelas itu satu bilangan, satu bangun data, geometri, statistik gitu kan? Ya Bu Lindaya pasti pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi tentu konten ini Bapak Ibu tidak mesti berbeda, karena kan kita harus mengikuti juga kan manajemen pembelajaran yang ada di sekolah ya. Bisa jadi konten itu adalah dalam satu materi ya materi bilangan bulat. Nah, jadi kan bukan kita menurunkan satu, tapi tetap hanya saja mungkin siswa ini dia perlunya pengayaan. Nah, berarti kita tingkatkan lagi ini materinya. Siswa ini mungkin nanti belum sampai ke tingkat pengayaan itu sendiri. Jadi ini Bu, ini maksud dengan konten itu ya mungkin ya. Kemudian dari proses itu bagaimana Bapak Ibu? Proses itu ya cara kita memfasilitasi supaya dia, gimana Bu? Proses itu tahapan yang terus berjalan ke depan. Ya. Oke. Cara berkelompok nanti belajarnya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ah, ini oke. Kemudian ada produk. Bagaimana produk? Dan produk hasil dari belajar anak-anak itu Pak. Ya. Baik pengetahuan atau kreativitas mereka. Oke. Mungkin lebih lanjut lagi. Jadi cara siswa itu menuangkan ide itu jangan dibatasi seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya boleh dia misalnya mau dengan dia membuat video, mungkin tugasnya kan dia menggambar, kemudian dia mungkin dengan bercerita atau bagaimanapun. Jadi itu maksudnya berbeda dari produk ini. Lebih lanjut Bapak Ibu, ini ya. Jadi diferensiasi dari segi konten ini bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan dapat mempelajari beberapa hal yang penting terkait dengan materi. Dari peserta didik yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi dari penguatan. Jadi ini terkait dengan tingkat kemahiran kemarin Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sanggup merancang pembelajaran sesuai dengan tingkat kemahiran itu sudah sangat baik. Ya, kemudian dari segi proses itu bagi peserta didik yang memerlukan pendalaman ya, pendampingan, mereka difasilitasi secara langsung untuk memahami materi dengan cara masing-masing dengan gaya belajar siswa masing-masing. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat diawali dengan pemodelan ya. Bagi peserta didik yang sangat mahir dapat diberikan beberapa program. Atau bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Mungkin bagi di kelas itu kan ada anak yang pintar. Mungkin ada anak yang sedang, ada anak yang rendah dari seginya. Bagaimana Bapak Ibu mensiasati hal tersebut? Ya ada? Kalau rendah. Bu Nelvi gimana Bu Nelvi? Pengalaman? Pengayaan remedial ya Pak. Enggak, gini kan ada berbagai macam kemampuan anak kan? Jadi bagaimana merancang pembelajaran itu dengan kondisi seperti itu? Apa pernah Bapak Ibu menyuruh siswa yang pintar itu untuk menjadi tutor supaya bagi teman yang lain? Pernah Pak. Nah, ya. Oke. Gimana pengalaman? Di pelajaran matematika. Saya bagi beberapa kelompok. Setiap satu kelompok ada guru kecilnya itu lah kan yang pandai kali-kali dulu Pak di kelas 4 waktu itu. Jadi karena mungkin dengan guru anak-anak itu segan, dengan temannya lah jadi gurunya. Jadi saya kasih daftar perkalian nama-namanya siapa yang mampu dah kali 3 sampai 9. Hasilnya memang cukup memuaskan, cuma karena anak itu dengan kawannya lama-lama bosan gitu, jadi stuck di situ aja gitu. Kadang kan kawan ini kan nggak sabar sama anak kan Pak, diancam kalau nggak kali-kali gini kan, jadi terakhir dia bosan gitu, kembali ke saya lagi. Oke, baik, saya menangkap bahwa untuk satu kali bisa jadi itu efektif.
Tapi kalau untuk yang kedua kali bisa jadi anak itu, aduh, saya kok hanya disuruh ini aja kan, kayak gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu dipikirkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rifnatul. Bu Linda, gimana Bu Linda? Ada yang ingin disampaikan Bu Linda? Ya, iya Pak. Saya pun pernah melakukan hal seperti yang ya Ibu itu tadi. Salah satu solusi yang sering saya lakukan Pak, membuat kelompok seperti itu. Tapi itu tadi Pak, yang betul kata Ibu itu bahwa kebosanan anak cepat terjadi gitu Pak. Intinya sesaat aja gitu berjalannya kembali ricuh dan apa sana. Saya ambil kembali alih gitu. Oke, baik. Ini juga menunjukkan Bapak Ibu bahwa bagaimana sebelumnya itu kan proses pembelajaran yang kita lakukan seperti itu terus gitu ya. Jadi bisa dipastikan bahwa pasti melebihi daripada yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Linda dan Bu Rifnatul ya, dengan pembelajaran yang berpusat pada kita gitu dulu ya, kita yang kontrol semua gitu, kita yang atur, kita yang manage semua. Jadi bayangkan bagaimana jadi seperti ini. Maka di sini memang dia sifatnya harus bervariasi memang. Ya, tidak mungkin kita cenderung mempertahankan sesuatu yang itu saja Bapak Ibu ya. Oke. Saya lanjut satu lagi, itu ada dari produk tadi Bapak Ibu. Ya. Produk yang diatur. Bagi peserta didik yang melakukan pendampingan dapat melalui pertanyaan mengenai konsep. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah. Bagi peserta didik yang sangat mahir bisa membuat inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi diingat dengan kondisi yang kita sampaikan itu, maka solusinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 3, dari segi konten, dari segi proses, dari segi produk. Ya. Tinggi kemana tadi Pak? Ya. Dari tinggi kemana tadi Pak? Nggak dengar Pak. Pembelajaran berdiferensiasi itu dilihat dari 3 aspek, itu dari segi konten, dari segi proses, dan dari segi produk. Ya, dari materi yang kita sajikan, ya, maka nanti kan kita kembali lagi ke tingkat kemahiran kemarin. Kemudian dari segi proses, cara menyajikan, kemudian dari segi produk, luaran performan yang dihasilkan, jadi beda-beda. Jadi kalau hal ini bisa kita lakukan, maka dipastikan pembelajaran yang terjadi di kelas itu pasti tidak akan membosankan Bapak Ibu. Tapi memang nanti pasti akan ada kendala-kendala. Nah, bagaimana kendala itu nanti bisa kita siasati seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, jadi ini Bapak Ibu untuk ngantar sebenarnya sebelum kita masuk ke pengembangan indikator dan materi ya. Kemarin kan di literasi membaca sudah ya. Memang ada sama tujuannya, mungkin nanti ada di bagian-bagian tertentu yang mungkin agak berbeda sedikit Bapak Ibu ya. Baik ya, kita stop dulu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Pak Faisal mungkin gimana? Atau ada yang ingin disampaikan kembali Pak Faisal? Pak Azhar? Pak, saya tanya Pak. Boleh, silakan. Saya penasaran Pak. Kan yang akan kami pelajari literasi membaca, numerasi, sains, sosial budaya. Ya. Keempat literasi ini akan diterapkan pada materi pembelajaran. Ya. Di otak saya ini Pak ya, yang saya pikirkan bahwa literasi membaca itu dibutuhkan ke pelajaran-pelajaran yang banyak membaca, kayak fikih, Quran hadis, bahasa Indonesia. Lalu literasi sosial budaya untuk IPS, literasi numerasi untuk matematika, dan literasi satu lagi apa tadi? Nah, untuk pelajaran apa itu benar yang saya pikirkan Pak atau salah? Sains ya. Jadi gini. Sains yang IPA. Sebenarnya ya nanti di sini kalau Bapak Ibu mencermati itu ada nanti antar literasi ya. Sebenarnya itu nanti bagaimana kita bisa
bisa apa namanya mengintegrasi istilahnya nih. Kalau kita bisa mengintegrasi ini, maka itu sangat sungguh hebat. Jadi kan ada pembelajaran namanya tematik gitu ya. Mengintegrasi itu kan di kelas-kelas rendah ya. Jadi bagaimana literasi bahasa membaca ada di sana, literasi matematika ada, bahkan literasi sains itu juga ada dalam satu. Ya mungkin bisa jadi kesemuanya itu bisa digabung, ada nanti yang beberapa, tapi intinya seperti itu Bu Rismatu. Jadi intinya sebenarnya dia tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi sebenarnya itu lebih bagus dia satu kesatuan. Maka kan yang kita hadapi di dalam hidup ini kan tidak ada, kita hadapi matematika saja, kita hadapi yang B saja, ya kan? Tapi kan kompleks ya dalam hidup ini ya. Dan juga anak-anak di madrasah itu kan sebenarnya dan anak-anak di sekolah dasar itu kan kalau di kelas-kelas awal dia kan melihat sesuatu itu kan secara holistik ya, secara dia tidak melihat itu ada bagian-bagian di sananya. Jadi ini nanti tujuannya Bu Rismatu ya. Selain dari nanti itu di karakteristik mata pelajaran tertentu memang dia lebih cenderung apa namanya ke numerasinya, ke sainsnya. Tetapi bagaimana untuk di kelas-kelas awal tuh Bu bisa membuat konteks tadi ya. Mungkin nanti gini, kalau matematika dan sains ya, cari konteks itu yang apa namanya? Bacaannya itu yang ya betul ya. Atau membaca dan numerasi itu. Jadi kan kalau membaca itu hampir di semua ini dia masuk ya. Ya kan? Iya Pak. Jelaskan. Iya, makanya nanti saya penasaran kali ke materi itu karena semalam waktu desain pembelajaran literasi membaca saya bingung materinya itu apa gitu. Makanya saya dekatkan ke yang paling dekat ke bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti ini matematika ke materi ini itu bisalah saya bayangkan gitu. Apa kan seperti nanti akan kita lihat misalnya ada profesi petani tomat misalnya. Jadi kan kalau kita lihat juga membaca juga ada di dalamnya. Jadi numerasinya juga ada kalau di ini nanti. Bahkan sainsnya juga akan ada nanti ya. Ketika kita sanggup membuat jadi pada akhirnya ketika nanti Bapak Ibu bisa mengintegrasi itu maka itu akan lebih bagus. Silakan Bu Linda. Oke Pak, sampai saat ini paham. Nanti kalau nggak paham saya tanya lagi Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini. Tapi ini memang bagian sekarang adalah kita mempelajari terkait dengan numerasi ya. Pak Faisal ada yang disampaikan Pak Faisal? Ya ada Pak, belum ada Pak. Pas. Jadi intinya dari pemahaman yang saya dapat, jadi dalam satu bidang studi diusahakan terjadi lah Pak. Dan kalau kadang dari matematika itu sistem matematika lebih literasi membaca. Jadi intinya jika lebih unggul apa-apa. Oke, walaupun saudara Bu Linda tidak sendat ini ya, kenapa? Tapi gini, yang pertama memang kalau kita lihat cermati dari sekarang kan kita mempelajarinya kan beda-beda. Ada yang literasi membaca, literasi numerasi. Tapi walaupun ini dipelajari secara berbeda, tapi nanti memang kalau memang Bapak Ibu nanti memang akan diarahkan bagaimana bisa nanti pembelajaran. Nah, jadi kalau kita lihat ada nanti yang memang itu nanti akan dipelajari secara bisa, tapi di sisi lain nanti dituntut adalah Bapak Ibu literasi ini. Ya? Nah, jadi ini Bapak Ibu. Bisa dipahami kira Bu Linda? Oke, baik. Pak Azhar ada yang disampaikan mungkin? Ada. Bapak. Oh, kelihatan. Muslim lagi situ. Oke. Kalau tidak, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan ke materi kita sebenarnya yang sesuai dengan di sana ya. Jadi ini saya akan mencoba untuk
Bentar ya. Suaranya kurang jelas ya. Bapak Ibu gimana, jelas? Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Ya. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran. Oke. Nah, ini. Yang pertama kira-kira ini Bapak Ibu. Indikator ya, pasti ditanya ya. Apa itu indikator? Perilaku yang dapat diukur atau diobservasi gitu ya. Untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Oke ya. Kemudian, nah ini kalau ketentuan perumusan indikator Bapak Ibu. Benar ya, indikator dirumuskan dari KD ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan kata kerja operasional. Nah, kemarin diingat ya, ada level kognitif kemarin. Kemudian di dalamnya nanti ada kata kerja operasional Bapak Ibu yang dapat diukur. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. Hanya mengandung satu tindakan. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Oke. Jadi ini harus dipahami Bapak Ibu, kan nanti Bapak Ibu kan menyusun indikator ya. Oke. Gimana Bu Linda? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Pak. Oke. Benar Pak Faisal? Dalam menyusun indikator. Gimana Pak? Hah? Masih mengikuti dulu Pak, nyimak dulu Pak. Sebenarnya kan Bapak Ibu kan setiap ini kan membuat perangkat ya. Ya kan? Benar ya? Ya. Nah, membuat perangkat pasti setiap semester. Jadi nanti ada RPP, jadi di RPP mencermati KD ya. Nah, kemudian dari KD itu nanti ada kebebasan kita adalah bagaimana merumuskan atau mengembangkan indikator gitu. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu saat Pak, sedikit Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Untuk indikator itu Pak, ada nggak acuannya Pak? Maksudnya ada batasannya, amnesnya minimal 2 gitu, 1. Oke, akan kita jawab lagi. Baik. Iya Pak. Oke, baik Pak Faisal. Yang Pak Faisal ketahui selama ini seperti apa? Gimana Pak? Wah. Ya, yang Pak Faisal ketahui selama ini. Ada berapa indikatornya? Maksudnya minimal yang harus kita tuangkan, yang kita buat gitu. Yang kita turunkan dari KD. Ya, misalnya kan indikator itu kan ada indikator pengetahuan, ada indikator sikap, ada indikator keterampilan. Iya, betul. Oke. Walaupun sebenarnya nanti di dalam literasi ini tidak mungkin tidak sedetil itu ya, tapi nggak apa-apa, kita sampaikan aja nih sebagai pengetahuan, kan? Oke. Baik, berapa kira-kira yang Pak Faisal ketahui? Kalau saya kan kalau di RPP nggak banyak-banyak Pak, karena terbatasnya waktu kan, takut saya nggak tercapai kan. Ya. Saya buat hanya satu materi, kadang satu submateri itu saya buat 2 aja gitu. Contohnya kayak apa kan, kalau apa misalnya materi tentang bangun ruang misalnya gitu kan. Ya. Bangun ruang itu kan yang pertama kita konsepnya mana anak kan, misalnya rumusnya, dari mana datangnya rumusnya itu, turunan rumusnya kan, itu harus diapain. Satu lagi nanti baru pengaplikasiannya. Oke, baik. Baru pengaplikasian penggunaan rumus itu, disitulah keterampilannya diukur kan gitu. Seperti itu yang saya pahami Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kawan-kawan mungkin ada yang pemahaman lebih yang lain, saya mungkin perlu juga ya kan kita berbagi di sini. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi yang paling penting ini ketentuannya Bapak Ibu. Jadi dalam membuat indikator jangan ada misalnya menganalisis dan menerapkan. Nah, itu udah ada ganda ya, kata bermakna ganda. Jadi KKU-nya itu satu aja. Nanti apapun tuh yang digunakan. Jadi dia
diikuti ketentuan ini supaya tidak membingungkan nanti. Karena kan tadi itu terkait dengan nanti perilaku yang dapat diukur kan. Bagaimana kalau ada dua perilaku dalam satu kalimat? Waduh. Nah, jadi ini harus benar-benar diperhatikan Bapak Ibu. Nah, perumusan indikator. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, ya, menganalisis KKU-nya, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. Artinya ada dari urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Bapak Ibu. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, jadi ini urgensi maksudnya adalah tingkat kepentingan. Maknanya indikator tersebut penting dikuasai oleh peserta didik. Kontinuitas adalah berkelanjutan menjadi dasar bagi indikator selanjutnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Relevansi bermakna bahwa indikator tersebut mempunyai hubungan dengan mata pelajaran lain. Keterpakaian memiliki makna bahwa indikator tersebut memiliki nilai yang aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini Bapak Ibu. Ya, perilaku itu harus mencerminkan ini. Ya. Nah, jadi indikator itu perilaku nanti Bapak Ibu. Jadi bisa dituangkan dalam kegiatan belajar. Nah, jadi ini Pak Faisal tadi ya. Jadi dalam indikator pengetahuan itu, Pak Faisal ya, itu kalau kita cermati itu ada 3. Makanya kenapa kadang-kadang kan ada, Bang, ini buat 3 dalam satu KD ini kamu turunkan misalnya dari KD ini nanti ya. Jadi itu ada ya 3 indikator mungkin dalam satu. Kenapa 3? Karena dasarnya ini ada indikator kunci, ada indikator pendukung, ada indikator pengayaan Bapak Ibu. Bisa dipahami Pak Faisal? Nah, jadi ini. Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi ini ya. Kalau ditanya, oh ya, kita semestinya itu bisa buat 3. Tetapi 3 Pak ya. Nah, kalau enggak, itu maksimal. Kalau enggak, jadi berapa? Kalau 1 enggak mungkin kan? Kenapa? Karena kan yang kita sasar kan indikator kunci sebenarnya Bapak Faisal. Indikator kunci. Cuma dalam mencapai indikator kunci itu kan tentu perlu indikator pendukung. Nah, kan nggak mungkin kita langsung bisa loncat ke inti misalnya itu. Maka nanti ada indikator pendukung. Jadi itu untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci gitu. Kunci. Kemudian ada indikator pengayaan. Nah, ini kalau memang memungkinkan di kelas. Nah, kalau sekarang kan sangat memungkinkan tuh. Mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi daripada tuntutan dari tadi. Jadi ketika memang kebutuhannya ini ada yang mungkin siswa kita melebihi ya sudah ini, maka silakan ini ada yang namanya indikator pengayaan. Intinya itu ada indikator pendukung atau indikator kunci, indikator pendukung, ada indikator pengayaan. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai itu sebenarnya fungsi indikator. Jadi ini Bapak Ibu mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya bahan ajar Bapak Ibu itu tentu harus sesuai dengan indikator. Mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, ini nanti di LKPD Bapak Ibu. Ya. Merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Mendes, Pak. Ya. Silakan Bu Hayati. Ini saya mau nanya, mendesain kegiatan pembelajaran itu sama seperti sebelum kita memulai pelajaran kita udah merangkai dulu, merancang gitu ya Pak ya? Apa mau kita pelajari gitu ya Pak ya? Kegiatan itu kan aktivitas Bu. Berarti ini lebih dekat kalau kita cermati ini adalah ke LKPD-nya Bu Hayati. Ya. Bagaimana nanti kita bisa menyusun LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD itu bukanlah untuk menjawab soal, tetapi bagaimana ini adalah perilaku dia dalam pembelajaran. Maka tadi kan mengacu kepada indikator. Nah, itu tadi nanti Bu Hayati. Ya. Jadi LKPD itu nanti mengacu kepada indikator. Bisa dipahami ya? Nah, itu nanti. Insya Allah Pak, bisa Pak. Ya. Jadi ada 3 ini fungsi indikator itu. Jadi semua hal ini itu akan dilihat nanti korelasinya kepada indikator nih Bapak Ibu. Materi yang kita atau bahan ajar itu tidak dengan indikator. Jangan-jangan tidak sesuai. Kegiatan pembelajaran ya. Nah, kegiatan pembelajaran baik itu nanti di LKPD atau di RPP itu sesuai nggak dengan kita nanti akan mencapai indikator ini. Merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Evaluasinya
sesuai enggak ini nanti? Atau jangan-jangan kita sudah menanyakan yang lain nanti di evaluasi itu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa konten literasi numerasi itu ada 4. Ya, ada bilangan, ada aljabar, ada geometri dan pengukuran, dan ada statistik dan peluang ya. Benar ya Bu Hayati? Masih diingat ya? Konten literasi numerasi. Nah, ini dilihat. Dan ada subkontennya. Karena ini nanti akan kita gunakan ya. Bapak Ibu, diingat kembali. Yang kedua, kompetensi. Nah, ini. Kompetensi dalam literasi numerasi itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Ya. Merepresentasi objek atau situasi matematika, menggunakan strategi pemecahan masalah, menalar dan memberi alasan. Kemudian level kognitif, Bapak Ibu diingat baik-baik karena nanti dalam kita mengembangkan indikator ini akan menggunakan ini. Ada level kognitif pemahaman, ada level kognitif ada applying, penerapan, ya. Iya. Ada penalaran. Penalaran ya, oke. Kemudian ini nanti pada setiap level kognitif itu ya ini ada pemaknaannya. Dan ada kata kerja operasional Bapak Ibu yang kita ada KKU-nya ya. Nah, ini dicermati baik-baik KKU-nya. Ada di pemahaman itu ada menyebutkan, mengidentifikasi, klasifikasi, menghitung, mengambil, mengukur. Nanti ada apa namanya? Ada penjelasan lebih lanjut nanti. Kalau menyebutkan itu seperti apa pemahamannya. Kalau mengidentifikasi seperti apa Bapak Ibunya ada di contoh ya. Bilangan, ekspresi jumlah, bentuk yang memiliki sifat yang serupa. Jadi kita bisa mudah. Kemudian kalau di applying ya, penerapan ya, itu ada KKU-nya menentukan, memodelkan, menerapkan, menafsirkan. Ya, jadi itu. Jadi ada 4 KKU yang dimunculkan di sini. Kemudian kalau di penalaran itu ada menganalisis, ada memadukan, ada mengevaluasi, ada menyimpulkan, ada menjustifikasi Bapak Ibu. Ya. Ini kata kerja operasional pada sini. Kemudian coba diperhatikan Bapak Ibu. Saya perlu memahami ada tingkat kemahiran ya. Ada perlu pendampingan. Ada dasar, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Cakap, terampil, perlu ruang kreasi. Oke, baik. Ingat baik-baik. Kemudian kemarin kan sudah ada ya. Kalau perlu pendampingan, sudah Pak. Seperti apa deskripsinya? Perlu pendampingan ini bisa jadi dia hanya baru menguasai 1 dari 3 kompetensi ya, benar ya? Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau dasar itu paling tinggi kalau di dasar itu sudah menguasai 2 ya dari 3 kompetensi ya. Kalau cakap itu paling tinggi sudah menguasai 3. Nanti ada berbagai macam profil atau deskripsi yang lain Bapak Ibu. Kemudian coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini misalnya salah satu contoh ya. Satu contoh. Ini ada perlu sasaran tingkat kemahiran, ya, perlu pendampingan, konten dari Bapak Ibu. Ingat ya, konten materi pembelajarannya apa, statistik dan peluang, subkontennya kan ada nanti penyajian data ya. Kemudian ada konteks. Konteksnya ini berarti konteksnya situasi ya nanti akan digambarkan pada aktivitas itu ya. Nanti konteksnya itu adalah sosial, model itu adalah problem based learning, medianya nanti ada video dan ada LKPD seperti ini. Kemudian indikator, nah ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dasar kita merancang atau menyusun mengembangkan indikator ini dari KADI nanti Bapak Ibu ya. Jadi ini dengan AKMI ini kan tidak ada kurikulum Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bagaimana AKMI ini Bapak Ibu integrasi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi misalnya nanti dalam pembelajaran matematika kan KADI-nya kan sudah ada Bapak Ibu. KADI-nya kan sudah diberikan.
Nah, jadi bagaimana dari KD itu Bapak Ibu turunkan nanti ke indikator. Nah, cara mengembangkan indikator ya, itu memang indikator itu nanti menggambarkan 3 kompetensi itu Bapak Ibu. Ya. Apa saja kompetensinya? Ada merepresentasi, menyelesaikan masalah, dan apalagi menalar ya. Nah ini nanti. Jadi coba diperhatikan Bapak Ibu dalam membuat indikator itu kan ada kata-kata di awalnya. Ada mengidentifikasi, ada menyajikan, ada menganalisis. Ini siapa kira-kira Bapak Ibu? Mengidentifikasi ya. data dari Apa kita sebutkan di awal? Kata kerja operasional. Kerja operasional. Nah, ini. Maka nanti dalam indikator ini nanti bagusnya juga ya ada 3 level ini Bapak Ibu. Ada yang pemahaman, ada yang penerapan, ada yang penalaran. Coba lihat ini. Identifikasi itu di pemahaman data ya. Kalau menerapkan itu di applying. Kalau ada mengevaluasi, menyimpulkan, menganalisis ada di nyata di reasoning atau penalaran Bapak Ibu. Coba diperhatikan. Kan ada menganalisis ya. Menganalisis itu tadi di penalaran. Siapa? Ya. Menyajikan. Suruh si Febri jemput ke rumahnya sekarang, cepat. Ali tingkah. Menyajikan itu di mana tadi? Hilang diantar. Itu seperti ke penerapan Bapak Ibu ya. Kalau menyajikan itu ya. Kemudian ada satu lagi identifikasi Bapak Ibu. Itu di mana? Di pemahaman. Nah, jadi nanti di numerasi ini Bapak Ibu dalam mengembangkan indikator ini bagusnya ada 3 level. Ya. Jadi perilaku peserta didik itu ada di 3 level itu. Ada di level pemahaman, ada di level penerapan, ada di level penalaran. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Insyaallah, Pak. Insyaallah, Pak. Kemudian yang kedua, ini misalnya di kemahiran dasar. Ini ada kontennya bilangan, ya. Konteksnya personal. Model pembelajarannya software learning. Medianya ada tepung, ya. Dan ada LKPD. Indikator ada menentukan, ada membandingkan, ada mengurutkan. Coba lihat. Kalau menentukan itu di mana ada di Ibu? Applying, ya. Applying, ya, itu ada di penerapan, ya. Nah, kalau membandingkan penalaran. Coba lihat. Nah, ada membandingkan. Nah, ini. Gimana kira-kira? Ya. Oke, satu lagi itu ada menganalisis apa namanya? Menganalisis. Mengurutkan nilai bilangan bulat kan. Mengurutkan itu ada di mana ada di Ibu? Mengurutkan Pemahaman. Oke, jadi intinya ya Bapak Ibu diusahakan jadi di indikator ini nanti itu ada 3 goal ya, bisa jadi Bapak Ibu ya, atau nanti bisa jadi ini tergantung ini Bapak Ibu, tergantung tingkat kemahiran. Tapi level kognitif itu ada 3 yang perlu dicermati ya. Ada level apa? Pemahaman, ada pemahaman, penerapan dan penalaran. 4 kali ya. Oke. Ini coba dicermati tingkat kemahiran cakap ini ada mengukur, ada menghitung, ada menerapkan. Ya. Nah, intinya dimulai dengan kata kerja operasi. Oke. Berikutnya itu ada tingkat kemahiran tampil. Ini ada memperoleh, menganalisis, menyelesaikan masalah. Ya, tingkatan itu kata kerja operasionalnya juga udah lebih tinggi Bapak. Memperoleh, menganalisis, menyelesaikan. Ya. Baik, ini perlu ruang kreasi.
Coba diperhatikan ini pengembangan materi saya ambil di salah satu Bapak Ibu ya. Ini ada indikatornya memperoleh informasi penyajian data dalam bentuk tabel dari suatu masalah yang diberikan. Jadi ini adalah indikator ini perilaku Bapak Ibu yang akan kita amati di dalam pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua ada menganalisis informasi dari penyajian data dalam bentuk tabel dari suatu masalah data yang diberikan. Nah, jadi nanti. Kemudian yang ketiga ini ada menyelesaikan masalah mata berkaitan dengan data yang disebutkan dalam bentuk tabel. Ya, ini Bapak Ibu ada ya ini pengembangan indikatornya. Berikutnya adalah ada jadi yang perlu diperhatikan itu adalah ada konteks. Ya. Kontennya apa nih dulu Bapak Ibu? Kontennya tadi apa? Ini statistik dan peluang kontennya. Kalau konteksnya apa? Pekerjaan. Benar ya? Ini tentang petani tomat. Ya. Jadi tadi ini kan terkait dengan bagaimana memahami dulu ya. Kemudian ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Tadi ya. Kan salah satunya tadi adalah ini bagaimana bisa ditunjukkan dalam bentuk tabel gitu. Dia ada pertanyaan di sini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia bisa menganalisis informasi ya jelas, ya kan? Jadi dia nanti petani tomat banyak ditemui di daerah dataran tinggi Indonesia. Banyak petani yang membidikan tomat, oleh karenanya wajar jika masyarakat mudah membutuhkan tomat dengan harga yang relatif murah. Tomat sendiri memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan banyak mengandung di dalam tomatnya berbagai mineral alami. Ya. Pekan lalu para petani tomat di Kabupaten Berjaya diberikan pendampingan dari universitas setempat terkait budidaya tomat, termasuk kandungan nutrisinya. Adapun kandungan berbagai mineral pada satu buah tomat seperti gambar berikut. Ya. Ada pada 100 gram buah tomat. Gram itu berapa banyak buah tomatnya? Gambarnya kayak mana? Ya. Nah ini informasinya. Kemudian ini pertanyaannya Bapak Ibu ada yang mengarahkan ke dalam membuat tabel ya. Kemudian bagaimana menganalisis Bapak Ibu ya tadi ya. Ya kan? Kombinasi kandungan kan dianalisis. Kemudian yang terakhir ini adalah juga bagaimana dia menyelidiki benar atau salah. Jadi ini terkait dengan problem solving juga. Ya. Ini bagaimana dia menyajikan informasi persentase ke dalam bentuk tabel. Artinya bagaimana dia menyajikan data. Ya. Oke, habis. Sebenarnya di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Silakan kita diskusikan terkait dengan pengembangan indikator. Pak Azhar, gimana Pak Azhar? Mantap. Bu Fayada, gimana dapat memahami terkait dengan indikator? Ya Pak. Ada lagi Pak Aman. Ya, silakan. Bagaimana Ibu memahami indikator? Indikator pencapaian pembelajaran ya Pak? Ya, benar. Ya, indikator itu adalah suatu yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran. Oke. Saya kira yang dicapai ya. Oke. Baik. Tambahan Bu, itu saja. Bu Ira gimana Bu Ira? Terima kasih Bu Fayada ya, nggak apa-apa. Bu Ira gimana? Indikator itu adalah suatu pembelajaran yang harus dikembangkan Pak dalam pembelajaran kita. Jadi
Oke, terima kasih Bu Ira ya, masih sama dengan Bu Fayada tadi ya. Iya. Bu Rifnatul mungkin, gimana Bu? Saya gimana ya Pak? Nanya ya Pak ya. Gini, tadi kan desain pembelajaran kita buat itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemahiran. Jadi yang perlu kami lakukan sebagai guru ialah mendiagnosa. Dijumpai hasil diagnosa itu ialah anak-anak itu tingkat keterampilan dasar, terampil, ataupun cakap. 3 lah itu kan Pak. Lalu kami buatlah desainnya. Jadi kami untuk pertemuan selanjutnya kami datang ke kelas dengan membawa desain masing-masing itu ya Pak ya. Ini memang kalau secara ini kan sangat mudah ini kita sampaikan ya. Tapi semestinya memang seperti itu. Semestinya memang seperti yang Ibu sampaikan seharusnya kan. Tapi kan apakah mungkin kita mengembangkan ya tadi ya dalam satu pertemuan itu dengan ada mungkin ada 4 ini ya. Ada 4 tingkat kemahirannya. Memang idealnya seperti itu Bu Rifnatul ya. Idealnya seperti itu. Iya Pak. Tapi nanti minimal ya kalau memang tidak di ini jadi ikuti yang tadi itu pembelajaran berdiferensiasi tadi. Bisa jadi itu nanti adalah kan perangkatnya ke tetap 1 gitu ya. Tapi nanti betul dalam proses itu nanti mungkin bisa mencoba sudah menganalisis itu tadi ya. Misalnya tadi ada anak yang kemampuannya bagus sekali itu dibuat tadi apa namanya Bu? Ada tutor sebaya ya kan seperti itu tadi. Jadi bagaimana dia bisa mengayomi yang lain. Oh, berarti pertemuan aja kita obatilah sakitnya gitu ya Pak ya. Tidak semuanya. Kan upaya Bapak Ibu kan ini. Jadi tidak cenderung menyamaratakan tapi tahu sebenarnya di kelas itu. Tapi upaya effort yang dilakukan itu kan memang tidak bisa disilselabin sekaligus kan itu kan. Tapi harus dilaksanakan dulu. Nah, jadi ideal ini ya membedakan ini dari tingkat kemahiran ini benar-benar 4 ya silakan aja. Tapi kalau memang mungkin seperti Bu Linda di awal tadi maka itu tadi dari produknya nanti misalnya kan ini ada misalnya di bilangan ini ada anak yang pinter dia bisa presentasi ya dia buatlah presentasi. Ada anak yang dia belum memahami Ibu berikan pertanyaan bantuan supaya dia bisa memahami. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Kalau anak yang tingkat cakap seperti apa lagi nanti. Nah, jadi itu dari ya Pak. Oke. Dari segi konten boleh satu lagi Pak? Boleh silakan. Kan tadi kita bicara indikator kan Pak? Ya. Indikator itu diturunkan dari KD. Ya. Dapatlah indikator. Lalu untuk menguji indikator itulah soal kan Pak? Untuk menguji indikator itu kalau di dalam proses menguji indikator itu ada namanya kegiatan aktivitasnya namanya di LKPD nanti Bu. Di LKPD. Ya. Iya, di situ kan kita nampak berhasil atau tidaknya ya Pak ya. Itu LKPD untuk proses pembelajaran. Untuk kita mengukur ketercapaian pembelajaran itu kan ada namanya evaluasi. Itu nanti ada pemberian soal Bu. Nah, jadi ada nanti kalau di dalam pembelajaran itu nanti proses pembelajaran melalui aktivitas itu melalui LKPD Bu. Nah, itu juga berdasarkan indikator. Kemudian satu lagi di dalam evaluasi. Soal evaluasi yang dibuat juga merujuk kepada indikator. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Maka tadi Bapak Ibu ini fungsi indikator ini. Kan? Mengembangkan materi, mendesain kegiatan dan merancang penilaian. Indikator itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Nah, ini indikator. Perilaku yang dapat diukur atau diobservasi. Diukur atau diobservasikan Pak. Jadi perilaku itu dapat diukur dan dapat atau diobservasi. Nah, untuk menunjukkan ketercapaian tadi. Nah, jadi ini ya. Jadi tadi perilaku ya Bu Fayada ya. Bu
kira tadi perilaku intinya yang dapat diukur. Maka nanti dalam membuat indikator itu nanti dengan menyebutkan kata kerja operasional Bapak Ibu. Ya. Nggak tahu, rumput. Udah. Tengok yang itu. Kan belum ditengoknya, Kak. Udah ngumpul. Silakan. Bu Maisyarah gimana? Sejauh mana sudah memahami, Bu? Sejauh ini Pak, memang masih sudah memahami soal indikator itu, bahwasanya memang indikator itu adalah perilaku yang diukurkan untuk mencapai KD. Tapi ini Pak, yang saya mau yang agak sedikit rancu, apakah di dalam pembentukan KD itu memang 3 aspek itu yang seperti pemahaman, penalaran, sama satu lagi pemahaman, penerapan, dan penalaran itu memang harus 3-3 itu masuk ke dalam indikator, Pak? Atau cuman 1 atau 2 aja boleh? Itu aja sih, Pak, yang memang masih agak rancu sama saya. Terima kasih, Pak. Baik. Sebenarnya kalau kita ini ya, itu kan urutan ya, dari pemahaman, kemudian penerapan. Kan pemahaman biasanya kan berhubungan dengan konsep ya, kan itu. Berhubungan dengan konsep, kemudian ya penerapan kan menerapkan ya. Kalau penalaran ya bagaimana ya, artinya ada ini lebih lanjut. Sebenarnya tergantung karakteristiknya, Bu. Kalau misalnya kita lanjut kan, kalau misalnya pembelajarannya lanjut ceritanya, misalnya bilangan, kan nggak mungkin di situ ada misalnya kita memberikan rumus lagi kan, itu. Jadi sebenarnya intinya KKU itu berada di 3 level, Bu. Apakah nanti di KD tertentu Ibu turunkan ada 1 level pemahaman, 1 level penerapan, 1 level penalaran, silakan. Atau nanti Ibu 3 itu berasal dari 2 pemahaman, mungkin 1 penalaran. Jadi itu, Bu. Jadi Pak intinya mesti harus memuat 3 itu ya Pak ya, untuk ke KD, ke indikatornya maksud saya. Oke, kalau kita cermati dari tadi, kenapa misalnya 3 dalam 1 itu, maka kan terjawab tadi itu ada indikator kunci, ada indikator penunjang, ada indikator pengayaan, Bu Maisyarah. Ya, jadi itu. Oke Pak, makasih Pak. Nah, jadi kemudian dasar daripada itu kan ada levelnya itu, ada level pemahaman, ada level penerapan, ada level apa namanya itu tadi? Level penalaran. Jadi ya, jadi ini. Oke. Jadi sebenarnya kan ada urutan tuh dalam membuat indikator, Bapak. Maksudnya jangan indikator itu gimana ya? Tidak nyambung maksudnya Bapak Ibu. Jadi dia bagusnya antara dari 1 perilaku ke perilaku berikutnya itu ada koherensinya, itu bagusnya. Ya Bu Maisyarah ya. Ada koherensinya itu. Jadi jangan ada yang terputus itu. Kalau ada yang terputus, bayangkan itu nanti mungkin perilakunya agak seperti apa ya. Jadi seperti itu Bu Maisyarah. Ya. Oke. Baik. Jadi bisa jadi 2 Bu Maisyarah ya. Kan seperti tadi ini ya. Tidak mesti harus selalu 3 ya. Nah, tapi nggak mungkin 1, ya kan? Karena kan nggak mungkin dasarnya kita. Nah, kemudian dalam tuntutan AKMI ini seperti apa Bapak Ibu? Maka dalam tuntutan AKMI itu, maka nanti kembali indikator itu nanti harus menunjang pencapaian kompetensi Bapak Ibu. Ada 3 kompetensinya. Ada merepresentasi objek, ada menyelesaikan menggunakan strategi pemecahan masalah, ada yang ketiga menalar gitu Bu. Ya. Nah, jadi itu. Kalau Pak nanti bahan ini saya kirim nanti kok. Oke. Bu Nelvi gimana Bu Nelvi? Bu Nelvi gimana? Sudah memahami? Izin Pak. Silakan Bu. Sejauh ini sih saya masih mendengarkan paparan dari Bapak dulu. Terus terang saja saya bilang Pak, pelajaran matematika ini adalah suatu pelajaran yang dari dulunya itu bagi saya itu momok gitu ya Pak ya. Tapi walau bagaimanapun juga sebagai guru kita mau nggak mau memang tetap harus mempelajari sedemikian mungkin gitu ya kan Pak. Dari paparan yang Bapak jelaskan tadi, saya
Ada sih Pak, masuk sedikit mengenai masalah indikator tadi dan bagaimana cara untuk menentukan KD. Tapi untuk selanjutnya, saya rasa saya masih perlu banyak bimbingan nih Pak. Jadi nanti kalau seandainya ada tugas atau apa gitu, saya masih banyak butuh untuk bisa ini Pak, sharing-sharing ke Bapak lagi nih Pak. Oke. Jadi untuk tugas nanti akan kita sampaikan itu pada saat mendesain pembelajaran. Setelah ini kan ada satu lagi ya, ada tentang model. Saya pikir model nanti akan semacam kita review ya. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Bu Ike ya, tapi kita review aja nanti, nggak ada masalah terkait dengan model ini nanti. Jadi kita minta mungkin nanti adalah dari antara Bapak Ibu yang mungkin sudah familiar dengan model tertentu, mungkin nanti kita minta untuk menyampaikan. Jadi seperti itu nanti biar tidak ini ya, karena kan sudah disampaikan kemarin. Oke. Baik, Bapak Bu Nelvi akan kami dampingi ya semampu kami gitu dan sesuai dengan durasi waktu yang ada juga ya. Oke. Baik, gini untuk hal ini yang pertama perlu diingat gini Bapak Ibu, kontennya apa dulu ya kan? Konten kan? Oh, konten dalam numerasi itu dalam ini ada 4 kemarin kan? Apa? Kontennya back. B-A-G-S. Bilangan. Kemudian aljabar. Kemudian aljabar, geometri, statistika dan peluang. Kemudian konteks. P2 personal, SI. Personal, pekerjaan, apa lagi? Ilmiah. Apa? Sosial. Kemudian pekerjaan ilmiah. Ya, benar. Jadi itu. Jadi nanti dalam Bapak Ibu merancang apa namanya tadi? Perilaku itu nanti ya, supaya bisa itu merujuk ke konteks. Ya kan? Nah, konteksnya apakah pekerjaan, apakah personal, apakah sosial. Kemudian ada level kognitif. Nah, jadi nanti harus dicatat berarti kan indikator tadi itu kan ada di pemahaman, ada di penerapan, ada di penalaran. Nah, kemudian pada setiap level itu ada kata kerja operasionalnya. Pada level pemahaman tadi itu ada kata kerja operasionalnya kan. Pada level apalagi penerapan. Nah, pada level penaralan juga ada kata kerja operasionalnya ya. Jadi seperti itu yang paling penting dipahami ya. Lambat. Nah ini Bapak Ibu kan kata kerja operasionalnya tadi. Nah ini kontennya tadi ya. Kemudian kompetensi yang pembelajaran nanti kira-kira harus mencapai ini. Nah ini levelnya. Ya. Oke, jadi ini. Ya. Tingkatan ini Bapak Ibu ya. Tingkatan dari pemahaman, penerapan, penalaran. Kemudian ini ada kata kerja operasionalnya, ya. Jadi nanti yang digunakan dalam pengembangan indikator. Ya. Kemudian ada yang pada penerapan, kemudian ada pada penalaran. Nah, jadi. Kemudian ini tadi salah satu ini contoh pengembangan indikatornya ya. Kemudian ini ada di pengembangan materi ya, berdasarkan indikator ini kita kembangkan seperti ini materinya misalnya. Nah, jadi nanti ini yang akan dijabarkan di dalam LKPD Bapak Ibu ya. Bu Imelda gimana Bu Imelda? Sudah mulai paham Pak. Oke, saya lihat Bu Imelda lagi
apa namanya nih? Kalau dari bahasa tubuh. Oke, tugas Bu Iko sudah ya? Sudah disubmit, sudah diunggah semua Bapak Ibu ya? Oke. Baik. Pak Azhar gimana Pak Azhar? Azhar? Oke Pak. Oke, saya ingin sampaikan Pak terkait dengan pengembangan indikator dan materi ini. Oke Pak. Jadi kita mau indikator bagaimana kita saya tujuan harus dicapai bukan tujuan dicapai oleh peserta pendidikan kalau misalnya tadi kita sempat cerita bahwasanya kalau misalnya ada beberapa siswa, ternyata beberapa siswa memang mungkin agak lemah misalnya tanpa agak lemah dibanding dengan siswa lain. Saya guru-guru ada beberapa guru tadi yang sudah menyampaikan salah satu cara yang dilakukan oleh siswa tadi sudah kelompok gitu ya. Saya yang lemah tadi dalam mempelajari pelajaran misalnya bersaing gitu. Tapi Pak, saya juga melakukan demikian Pak, misalnya nih ada anak-anak yang misalnya dalam hal membacanya kurang gitu ya. Begitu juga dalam hal matematikanya kurang. Jadi saya juga sistem yang saya buat selama ini juga di kelas saya atur tempat duduk gitu, tempat duduk anak-anak di mana yang kurang tadi saya dudukkan sama kawannya yang agak lebih gitu, agak lebih cepat menguasai pelajaran gitu. Cuma kalau saya perhatikan dengan cara begini Pak, anak-anak ini cenderung lebih sering menyontek Pak, lebih sering menyontek, bahkan nanti lama-lama kelamaan anak yang agak lumayan tadi merasa ini Pak, merasa risih gitu Pak, ini adalah Pak begini Pak. Berarti secara saya yang lain Pak adalah memperhatikan terus anak-anak itu yang misalnya tadi kurang dalam hal membaca. Saya sering setiap ada pelajaran misalnya membaca, saya suruh selalu membaca gitu Pak, biar saya bacanya meningkat. Begitu juga dengan hal-hal lain misalnya. Saya suruh dia ini nanti kamu nomor ini kamu kerjakan ya ini dan sebagainya. Nah pokoknya saya fokuskan untuk apa gitu. Jadi yang menjadi Pak ini kan beberapa langkah-langkah tadi yang dilakukan. Kalau misalnya dari Pak Arungogi yang misalnya ada nggak langkah-langkah yang lebih maksimal gitu Pak misalnya supaya anak-anak yang lemah dalam pelajaran itu misalnya bisa lebih bagus, lebih maksimal misalnya ada trik atau langkah dari Pak Arungogi yang misalnya gimana Pak kira-kira misalnya selain dari yang kami buat ini ada yang lebih mantap kali gitu misalnya Pak bisa. Oke, terima kasih Pak Azhar ya, walaupun ada suara yang lain Pak Azhar dia di ini ya, nggak apa-apa, tapi saya bisa menangkap. Oke, bisa menangkap disampaikan Pak Azhar tadi, walaupun tadi mungkin di membacanya ya, tapi ini kan kita di numerasi. Jadi ingat Bapak Ibu, kompetensi di dalam numerasi ini kan ada 3 ya. Jadi ada 3 yang akan nanti yang memang itu harus tuntas ya, harus ini oleh peserta didik. Itu adalah kompetensi itu adalah tentang merepresentasi objek ya, kemudian menggunakan strategi pemecahan masalah, yang ketiga adalah bernalar. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi itu dasarnya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran, nah maka nanti kan bagaimana, maka nanti itu mengembangkan dalam indikator itu. Mengembangkan dalam indikator. Jadi untuk mengembangkan indikator itu menggunakan kata kerja operasional tadi. Kata kerja operasional itu ada pada 3 level ya. Level kognitif itu ada level 1, level 2, level 3. Jadi sebenarnya level kognitif itu adalah itu nanti ada ranahnya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu pernah mendengar kognitif Bloom ya, atau teori si Bloom itu ya. Nah, jadi itu. Jadi dia kan ada 6 ranah ya. Jadi kira-kira nanti di
setiap level itu di level pemahaman itu mungkin masuk 2 ranah. Nanti ada di level penerapan itu ada berapa ranah di dalamnya. Kemudian ada level penalaran ya, itu ada. Jadi ini. Jadi itu level kognitif. Kalau C itu adalah ke C1 sampai C6 itu adalah ranahnya, ya. Jadi itu. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Azhar tadi, nanti insya Allah Pak Azhar ya, di desain pembelajaran nanti akan kita tampilkan salah satu Bapak Ibu nanti ya. Akan kita mungkin diskusikan terkait dengan bagaimana, dan itu terkait dengan penugasan Bapak Ibu. Oke, jadi saya pikir seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi satu orang lagi mungkin Bapak Ibu ingin disampaikan sebelum materi ini kita padai. Silakan. Ada contoh desain pelajarannya Pak, pembelajarannya? Ada nanti. Ini kita masuk di setelah model nanti ya. Setelah model nanti akan kita gunakan untuk desain Bapak Ibu. Oke Pak. Ya, Bu Dinatul ya. Oke. Ya, Pak. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, kita padai ya untuk terkait dengan pengembangan materi, pengembangan indikator dan materi ya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu ya. Untuk sementara saya yakin ya, karena Bapak Ibu sudah, yang penting sudah tahu dulu ya seperti apa. Jadi nanti lebih lanjut memang itu akan terlihat di dalam pada saat Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas. Ya kan seperti itu nanti. Jadi yang penting kita paham dulu nanti, jangan sampai nggak tahu nanti mau saya siapa di sini ya. Nah, jadi nanti kan dalam pengerjaan tugas itu kan biar lebih maksimal, Bapak Ibu tidak sendiri-sendiri nanti. Nanti kita ke bor ya, atau di breakout room nanti mungkin di pada saat asinkronus ya. Kan ada nanti di jam, nggak salah itu nanti di jam 10 nanti selesai model, kemudian desain di jam 11, dari jam 11 ke jam 12 Bapak. Ya. Jam 11 ke jam 12 nanti Bapak Ibu itu nanti bekerja secara sinkronus ya. Nanti dalam kelompok yang telah dibagikan kemarin untuk menyelesaikan tugas desain pembelajaran tingkat kemahiran nanti. Baik Bapak Ibu, kita cukup ya untuk materi ini. Kita rehat aja 2 atau 3 menit ya. Mungkin ada yang mau minum silakan. Kita lanjut di jam 9 berapa Bapak Ibu? Kita rehat berapa menit Bapak Ibu? 7 menit aja Bapak Ibu ya. 7 menit aja. Jangan meninggalkan, mungkin ada yang mau mengambil makanan, minuman, dipersilakan Bapak Ibu. 9.30 kita mulai kembali Bapak Ibu ya. Oke. Oke Pak, siap Pak. Masih lebih nyaman sama mama daripada ayahnya.